Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di acara podcast di Server Pod Lombok Barat, renyah dan berisi. Tentunya dengan narasumber kita yang pada kali ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Lalu Hamdi Fikri MMArs. Selamat datang Bapak di Server Podcast Lombok Barat. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak ya, sudah kita ketemu lagi dan kayaknya segar bugar walaupun kita sedang puasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Puasa tetap sehat dan bugar. Alhamdulillah. Tentunya Server Pod ini diselenggarakan bekerja sama dengan UNICEF dan juga IAKMI NTB. Perlu kita kenalkan juga Bapak Hamdi Fikri ini adalah salah satu pengurus tentunya di IAKMI pusat sebagai Kepala Bidang Peningkatan Mutu di pusat. Pada kali ini kita akan membahas tentang imunisasi ya Pak Fikri ya. Betul. Jadi sesuai dengan tren atau mungkin pokok bahasan kita pada saat ini. Yang saya tahu imunisasi itu kan sudah digalakkan dari awal-awal tahun 50-an ya Pak ya, sekitar tahun 56. Tapi mungkin hanya baru 1 atau 2 penyakit yang mungkin ya bisa dikelola pada saat itu untuk pencegahannya. Nah, kemudian kita masuk pada tahun 77 juga ada pemberantasan program pengembangan imunisasi ya dalam rangka pencegahan penularan penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Nah, ini nanti mungkin bisa kita dikasih gambaran nih Pak, sampai sekarang ini sudah sejauh mana sih imunisasi itu berkembang, artinya untuk berapa macam penyakit gitu Pak yang bisa kita cegah karena kan sekarang berkembang terus kan Pak, penelitian kesehatan juga banyak, kemudian melahirkan banyak vaksin, kemudian tentunya semakin banyak juga penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi. Nah, mungkin nanti Bapak juga memberikan gambaran seberapa banyak sih penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi ini. Nah, kemudian mungkin di awal Pak Kadis Kesehatan tentunya sebagai pengampu Dinas Kesehatan di CNTB ya Pak, mungkin kita bisa diberikan gambaran juga mengenai data imunisasi ya Pak, coveragenya. Kalau coveragenya mungkin hampir semua ya, hampir semua desa kita sudah tercover oleh imunisasi. Tapi mungkin sekarang apa sih yang dilihat itu Pak oleh pemerintah ataupun Kementerian Kesehatan sendiri? Apa sih yang disoroti oleh bagaimana caranya kita melihat cakupan imunisasi itu sendiri? Silakan mungkin Pak Hamdi, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya, kita diskusi saja ini ya terkait imunisasi. Jadi kita paham bersama bahwa kita bicara imunisasi, vaksinasi ya, ini hal yang memang sangat penting. Kita bicara untuk proteksi karena sekarang tren penyakit itu semakin meningkat ya, dengan perkembangan zaman global, perubahan iklim dan lain sebagainya, dengan mobilitas manusia yang begitu padat dari satu tempat ke tempat lain. Ini tren pola penyakit juga ada perubahan. Kita juga bicara imunisasi di sini, khususnya buat kita. Kalau di Indonesia sekarang kan sudah ada 14 antigen sekarang. 14 antigen ya Pak. Kita kenal ada imunisasi dasar lengkap saja. Iya. Polio, mungkin Mbak Ani pernah merasakan kalau betul, waktu masih bayi ya Pak. Masih bayi ya. Sampai SD Pak. Sekarang dengan pola perkembangan penyakit yang begitu cepat berubah tadi, maka pemberian antigen juga semakin lengkap. Ya, sekarang ada 14 antigen yang terbaru itu. Selain yang kita kenal DCP, DPT, polio, campak ya. Kemudian ada saat ini yang terbaru itu kan ada HPV. HPV itu untuk imunisasi bagi untuk proteksi terhadap kanker serviks ya Pak ya. Kemudian TVC, pneumokokal itu masuk untuk pencegahan pneumonia dan rotavirus yang kita kenal yang terbaru ini. Pencegahan ya, sebenarnya kebutuhan imunisasi yang saat ini berkembang pesat juga memang tujuannya tadi untuk bagaimana kita mengurangi angka kesakitan, angka kematian. Paling tidak
orang yang sudah divaksin itu, orang sudah diberikan vaksinasi, tentunya dia lebih kebal dan kalau terkena pun resiko kecacatan akan berkurang. Dapat diminimalisir gitu Pak ya? Ya. Nah, kalau bicara coverage, cakupan kita di NTB, jadi Lombok Barat capaiannya mungkin 100% ya Pak ya? Iya, semua desa sudah. Di NTB ini masih ada persoalan, ada satu daerah dengan daerah lain itu ada yang tidak merata. Oke. Saya ambil data 2024 itu data kita 83,1% untuk imunisasi dasar lengkapnya. Kemudian yang untuk balita bawah 2 tahun itu sudah 83,1 juga 2024, dan tadi antigen baru syukur alhamdulillah kita di angka juga 83,1%. Nah, saat ini kan sistem pencatatan pelaporan itu melalui aplikasi Sehat Indonesia Asik ya. Kalau teman-teman itu aplikasi baru lagi Pak ya? Ya, familiar ya. Iya, asik. Baru, dan teman-teman petugas kesehatan juga tentunya sini meng-entry data-data itu lewat aplikasi Asik. Memang ada sedikit perbedaan di situ. Secara teknis bisa ada faktor kelambatan dalam sisi pengentrian, ya, betul. gapnya memang ada di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat di 2025 ini trennya juga per Februari di angka 11%. Kalau di aplikasi Asik tadi sudah di angka 14,93% untuk imunisasi dasar lengkapnya. Kemudian kalau untuk balita tadi 10,9% untuk di aplikasi Asiknya, 9,7 ada gap di sini. Kemudian di 2025 untuk antigen baru juga sudah 10,9% dan Asiknya sekitar 8,39%. Memang ada perbedaan di sini, tapi itu antara manual dengan aplikasi ini tentunya harus disinkronkan. Iya betul Pak. Dan itu memang agak lama ya Pak ya kalau mensinkronkan manual dengan yang. Iya. Sebenarnya lebih kepada entry data ya. Entry data. Jadi intinya butuh kalau, waktu ya Pak ya untuk mengentry datanya. Dari butuh waktu yang jelas. Tapi yang jelas kita sekarang kepingin itu data itu real time. Dan sekarang real time ini waktu ingat zaman COVID ya, antara manual sama Asik juga masih ada perbedaan kejar-kejaran gitu. Jadi nah itu lebih kepada kedisiplinan dalam mengentry. Dan juga ada kepatuhan petugas ya Pak ya. Selain kepatuhan petugas, mungkin ada faktor-faktor yang sangat non teknis, misalnya terkait sinyal dan sebagainya. Ada juga memang daerah-daerah yang remote area. Betul. Ya. Baik. Berikutnya mungkin nih Pak yang bisa kita diskusikan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini itu pasti ada solusi atau mungkin strategi-strateginya Pak. Kalau dinas kesehatan selaku yang menguasai lah ya di NTB ini. Jadi bagaimana strateginya dari kesehatan provinsi untuk mengatasi hal-hal yang seperti tadi yang disampaikan Pak? Ya, makasih. Jadi ini lebih kepada saya katakan ini tantangan kita ini, tantangan kita untuk bicara program imunisasi di NTB ini. Ada ternyata masyarakat kita sebagian kecil disebut ya, masyarakat kita yang masih ada hesitansi, jadi ada keraguan misalnya dalam sisi vaksinasi, ada hoax yang beredar di media-media, dan itu ada juga yang mempengaruhi pikiran masyarakat kita sehingga terjadi keengganan atau ragu-ragu, bahkan ada penolakan yang sangat ekstrim ya Pak? Ekstrim. Nah, di sini ada juga kasus-kasus seperti itu. Nah, ini tentunya kita harus lebih kuat lagi dari sisi aspek edukasi ke masyarakat kita. Ya, karena memang isu-isu negatif itu bisa berpengaruh terhadap ada kekhawatiran terhadap penerimaan imunisasi. Kalau misalnya sekian imunisasi ini ditumpuk, kemudian efeknya gimana buat tubuh? Tapi yang jelas semua vaksin-vaksin yang dimasukkan ke anak kita yang sudah beredar ya, sekarang ini tentunya sudah melalui proses. Ya, pasti ada penelitian sebelumnya Pak kan. Penelitian dan juga sudah dari sisi
halal pun tentunya sudah direkomendasikan. Nah, kemudian aspek berikutnya, aspek pemahaman ini perlu kita masifkan lagi, terutama sebagian kecil masyarakat kita yang masih ragu itu supaya tidak ragu. Jadi lebih pada manfaat yang bisa diterima jangka panjang. Ini kan bicara jangka panjang ini, ketika kita menginvestasikan putra putri kita, generasi kita Pak ya ke depan. Generasi ke depan ini tentunya kita bicara penguatan SDM yang sehat dan produktif di situ. Kemudian tadi juga tantangan berikutnya terkait kenapa angkanya tadi ada yang 80% ya, 100%. Ya. Ada ternyata vaksin ini ada juga cakupan imunisasi ini juga tidak merata ya, ada yang tidak merata, sehingga tentunya ada risiko kalau bicara ada satu daerah misalnya atau satu wilayah atau satu desa yang terkecil di situ atau satu dusun yang belum uji tadi misalnya, belum tercover imunisasinya, ada faktor yang disebut terjadinya kejadian luar biasa karena ada yang sakit satu saja mungkin langsung jadi wabah Pak ya. Itu bisa jadi resiko untuk menularkan yang lain. Gitu. Bisa terjadi wabah. Tadi yang disebut dengan PD3I. Nah, kemudian kita juga perkuat dari sisi aspek kolaboratif kita ya. Jadi sekarang kerja itu nggak bisa sendiri ya, kesehatan pun tidak bisa kerja sendiri. Ada kolaboratif dengan sektor-sektor lain ya. Kemudian terutama di lintas sektor kita, bagaimana aspek penggerakan sasaran juga di level-level yang terkecil, misalnya di level hulu kita di posyandu, ini juga kita perlu lebih perkuat lagi. Aspek berikutnya tentunya komitmen pemerintah daerah dalam ini, komitmen dari sisi memastikan ketersediaan anggaran. Ini masih menjadi tantangan kita juga, karena memang petugas kita yang melakukan sweeping misalnya pada sasaran yang belum datang, kemudian ada terkait distribusi, pemeliharaan dan monet pun menjadi penting di sini aspek penganggaran. Dan berikutnya tentunya aspek SDM yang tidak kalah penting di sini juga terkait petugas kita. Ada juga yang kami temukan, ya, kami temukan di satu puskesmas ada juga double job ya, karena over pekerjaan banyak Pak, satu orang bisa 4 program. Itu juga menjadi tantangan kita. Jadi ini resource ini juga perlu juga kita atensi. Kemudian tentunya petugas-petugas yang ada itu juga tentunya harus terlatih ya. Ini juga tantangan kita, terus memainten petugas kita. Ada perpindahan petugas juga tentunya harus kita siapkan petugas yang memang sudah terlatih juga. Nah, kemudian satu lagi terakhir bahwa terkait vaksin antigen baru tadi juga kita juga semakin memperkuat aspek sosialisasinya, sehingga ketika masyarakat kita sudah memahami manfaat pentingnya imunisasi ini, tentunya bisa melakukan vaksinasi, bisa melakukan imunisasi tepat pada waktunya. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan banyak sekali solusi-solusi yang disampaikan dan sudah dikerjakan mungkin Pak ya, sudah diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tentunya. Dan yang menarik tadi itu adalah menggandeng atau kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi betul. Dengan orang lain. Artinya Dinas Kesehatan tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Dan mungkin bisa diceritakan nih Pak, siapa aja yang Bapak pernah ajak untuk kolaborasi, misalnya mungkin dari dinas yang lain atau mungkin justru organisasi lain gitu, organisasi masyarakat ya tentunya di sini, misalnya dari PKK atau mungkin dari organisasi lain Pak yang pernah diajak bekerja sama tentang imunisasi ini tentunya. Apakah pernah ada kegiatan-kegiatan khusus seperti itu? Ya, makasih Mbak Adi. Jadi kalau kita sebut kolaboratif di situ, pikiran kita tertuju kepada kolaborasi pentahlik di situ ya. Ada, saya suka menyingkatnya akademisi A, B itu bisnis, swasta, C itu community, komunitas, kemudian
G itu government dan M juga media ya, ABCGM ya. Bicara pemerintah di sini tentunya baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kabupaten kota, kemudian menggandeng juga dengan dinas pendidikan, kemudian Kementerian Agama, kemudian BP2 AKB, dinas sosial. Ini partner-partner kita di sektor pemerintah yang terus kita gandeng dan punya peran yang sangat strategis di sini untuk suksesnya kegiatan imunisasi. Kemudian ada lagi kalau terkait organisasi profesi, di situ ada juga dokter jelas punya peran dengan penting. IDI dan IDAI mungkin Pak ya. IDAI organisasi profesi di situ, perawat, kemudian bidan dan semua hal yang tadi terkait organisasi profesi. Ini juga penting untuk membantu kita, terutama untuk profesional dan juga edukasi juga kepada masyarakat. Nah ternyata kita juga ada gandeng organisasi internasional di sini. Ada WHO, ada CHAI, UNICEF ya, termasuk Gavi di sini. Itu internasional berarti kita kerjasamanya lewat pusat atau Bapak langsung? Lewat pusat. Ya? Kemudian ada juga yang memang langsung kita ke dinas kesehatan provinsi ya. Melalui program seperti UNICEF itu ya, kita juga ada melalui kerjasama. Oh, dengan UNICEF sendiri Pak ya? Kalau organisasi internasional jelas sudah ada kerjasama di tingkat pusat betul. Karena itu turunannya juga mereka pasti akan menindaklanjuti mana yang daerah yang rendah gitu Pak ya. Betul. Kemudian, menariknya mungkin nanti di NTB ini apa sih yang bikin dia menarik gitu ya? Iya betul ya. Masih kenapa ada harus, di situ, ada persoalan. Kenapa harus di NTB gitu bantuannya gitu? Ya. Jadi selain itu juga tentunya kita juga terus melakukan kolaboratif dengan pihak-pihak lain. Lembaga pendidikan juga tidak kalah penting Mbak Ani. Lembaga pendidikan misalnya sekolah, nah ini tempat-tempat yang strategis tentunya untuk mengadakan kegiatan imunisasi, termasuk lembaga-lembaga seperti pendidikan tinggi, Poltekkes, kemudian ini juga bantu kita beberapa kali dengan Poltekkes untuk terkait peningkatan pengetahuan terutama tentang imunisasi. Masyarakat juga tidak kalah penting, tokoh agama, tokoh masyarakat betul. Di situ. Sebenarnya yang penting di tokoh masyarakat dan tokoh agama ya Pak ya, karena memang agama. kita megangnya kan tokoh agama Pak. Jadi kalau di NTB itu kan kulturnya yang kuat itu apalagi di Pulau Lombok kayaknya Pak ya. Kayaknya lebih kuat ke tokoh agama. Nah ini yang pengen saya lihat bagaimana sih Dinas Kesehatan Provinsi menggandeng tokoh agama itu seperti apa Pak kolaborasinya? Tentunya dengan tokoh agama salah satunya sedang kita banyak undang, kemudian misalnya dalam kegiatan-kegiatan advokasi yang kita lakukan, dan ini tentunya sangat strategis disampaikan. Selain kita pertemuan formal, informal juga teman-teman di level puskesmas itu juga melakukan itu, baik dengan kabupaten kota juga secara berjenjang ini melakukan kolaboratif dengan tokoh-tokoh agama ini, karena penting di situ peran tokoh agama, dan kita rasakan betapa ketika tokoh agama terlibat di dalamnya, nah orang yang jadi ragu tadi bisa mantep Pak. Mantep gitu loh. Nah, begitu keluar dalil-dalilnya langsung mantep gitu. Iya betul. Iya. Jadi sangat dipercaya tentunya tokoh agama kita. Bisa kasih gambaran nggak ke kita Pak, di mana sih titik-titik yang tadi Bapak sebutkan sebagai desa mungkin ya Pak ya, yang memang menolak secara paten lah istilahnya, benar-benar menolak imunisasi. Ada nggak Pak informasi yang terkait itu? Ya, saya tidak menyebutkan secara spesifik, tapi yang jelas masing-masing kabupaten kota tetap ada. Pasti ada ya Pak ya. Di kota-kota besar pun masih ada kelompok titik-titik gitu Pak ya. Artinya tidak besar. Tapi ini titik-titik yang bisa kecil, membuat kompor Pak. Tetapi ketika ini menyampaikan informasi dan dampaknya bad news itu menjadi hal bisa yang membuat negatif, bisa mengadvokasi yang lain, mencemari pikiran orang lain sehingga dia. Bisa menjadi negatif Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang berjuang untuk mengedukasi di sini tidak sampai terpengaruh juga Pak ya terhadap informasi-informasi hoax, dan mudah-mudahan yang tadi Pak sampaikan itu ada titik-titik yang harus kita pengaruhi untuk berpikiran positif terhadap imunisasi ini bisa disentuh. Karena memang sejauh ini memang saya belum pernah mendengar sih ada yang memang menolak gitu ya, menolak langsung secara keseluruhan. Pasti ada 1 atau 2 vaksin yang memang ditolak gitu. Tapi kalau secara vaksin keseluruhan
saya rasa memang sangat kecil gitu Pak yang saya pernah dengar. Nah mudah-mudahan ini benar Pak ya. Jadi mungkin pendengaran saya cuma sedikit gitu. Ya jangkauannya Pak kurang luas gitu. Baik Pak, kita lanjutkan lagi mungkin terakhir ini Pak. Terakhir, bagaimana sih Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini dapat menggerakkan atau mengikut sertakan bagaimana Bapak dan mungkin di teman-teman di kalangan Dinas Kesehatan Provinsi menggerakkan, mengikut sertakan para stakeholder yang tadi Bapak sampaikan A, B, G, A, B, C, GBM, GM, ya. A, B, C, GM. Akademisi, ya bisnis, kemudian komunitas, government dan M, media. Nah, media ini justru mungkin Pak ya yang mungkin kita kasih bold gitu. Dan kebetulan kita di sini adalah media. Oke, media juga media Lombok Barat. Nah, bagaimana dengan media di provinsi ini Pak? Kalau di Lombok Barat mungkin kan kita baru bersentuhan sekali ini Pak ya dengan 2 kali nih dengan Dinas Kesehatan Kabupaten juga kami pernah melakukan podcast seperti ini. Nah, bagaimana dengan di provinsi media apa saja sih yang pernah diikut sertakan dalam edukasi kepada masyarakat tentang imunisasi? Ya, media yang jelas sekarang dengan pemanfaatan media dan teknologi kerjasama itu baik dengan media lokal, ya kalau sekarang kan bicara ada media lokal, media yang sudah skupnya bisa nasional itu kita lakukan juga di level provinsi. Ya. Dengan Kominfotik juga kita melakukan gencar ya Pak ya, intens. Ya, seperti ini ya sama juga. Intens dengan Pak Najam. Nah, Pak Najam ya, karena ini memang ini PPID ya, salah satu tugasnya. Kemudian ada media-media mainstream, media-media online itu juga ternyata. Online dan juga. Bagaimana dengan media sosial Pak? Pernah media sosial. Iya. Nah ini juga kan teman-teman, alhamdulillah di fasilitas kesehatan rata-rata saya lihat sudah memiliki media-media sosial, akun-akun ya, media yang sekarang baik itu Facebook, baik itu TikTok ya, atau paling tinggi mungkin Facebook, Instagram, TikTok ya. Tergantung sasarannya. Termasuk tadi yang saya lihat influencer ini juga penting sekali di sini. Saya lihat ada influencer ya tadi di narasumber di sini. Nah ini menjadi satu figur kalimat-kalimat positif yang atau menyebarkan informasi yang positif. Tentunya ini bisa mengedukasi masyarakat. Tapi kembali ke masyarakat sebenarnya. Betul. Penilaiannya seperti apa gitu Pak ya? Jadi ketika ada informasi yang negatif, jangan buru-buru ini langsung dicerna, kemudian langsung diterapkan di dalam ini, jadi reject gitu. Cari tahu informasi yang benar kepada sumber yang benar yang kalau kita di Dinas Kesehatan punya kewajiban juga menyampaikan informasi positif ya. Mungkin sedikit terakhir mungkin ya untuk closing statement mungkin Pak Fikri, pesan apa sih yang ingin disampaikan dalam momen ini, karena memang nanti akan ditonton juga nih Pak kita dengan masyarakat NTB, bahkan di luar NTB kita punya jangkauan. Nah, kita penontonnya 1000 berapa Pak? Wah, biasa. 1600 ya. Top ya. Jadi mungkin Pak Fikri dalam kesempatan ini bisa mengajak kita atau masyarakat kita memberikan closing statement sedikit Pak. Harapan dari Pak Kadis untuk kita di NTB ini seperti apa? Pertama bahwa kita menuju Indonesia sehat, NTB sehat, bahwa di situ akan terkait dengan indeks pembangunan manusia kita. Nah, tentunya butuh manusia yang sehat dan produktif. Sekarang kita bicara sehat itu adalah bagaimana mengedepankan upaya promotif prevention tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dan bicara imunisasi, bicara vaksinasi, saya menyebutnya vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi ya Pak? Sebenarnya imunisasi ya. Kita sampaikan tadi itu adalah proteksi ya, proteksi terhadap individu. Dalam hal ini terutama sekarang kita yang tahu banyak ya, vaksinasi ada 14 antigen ini menjadi proteksi untuk menjaga manusia-manusia kita, menjaga agar manusia-manusia tetap sehat dan produktif. Jadi saya menghimbau kepada kita semua masyarakat bahwa ayo kita sukseskan program imunisasi ini, bahwa ini menjadi satu kebutuhan kita untuk menjadi NTB sehat, Indonesia sehat ya. Kemudian berikutnya tentunya kita dalam mendapat informasi ya bisa memilah dan memilih. Kalau itu hal yang positif ya tentunya
kita terima dan kita implementasikan. Tapi ketika berita-berita itu negatif, ada hoax dan lain sebagainya, cari tahu kebenarannya. Betul. Ya, buru-buru akhirnya jadi terjadi reaksi-reaksi penolakan. Kemudian kami berharap tentunya kerjasama dari semua pihak dalam hal ini untuk kita mensukseskan imunisasi ini, dan tentunya tidak ada daerah-daerah yang bolong imunisasinya, semua bisa merata mencakup di seluruh NTB. Dan cita-cita kita tentunya ketika ini sudah merata di seluruh NTB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu semakin bisa kita minimalisir. Tentunya angka kesehatan kita meningkat, produktivitas kita meningkat. Baik, terima kasih banyak Pak Hamdi Fikri sudah hadir di Serverpod kita ini. Nggak terasa Pak, ini waktunya sudah melebihi dari target. Jadi memang kita sudah setting sedemikian rupa, tapi kita diskusinya enak banget Pak ya. Jadi agak lama jadinya kita ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kali ini, pemirsa, dan mungkin kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Hamdi Fikri kehadirannya. Closingnya saya belum tadi.